wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita berada dalam kesempatan yang membahagiakan ini. Selanjutnya, salawat berbingkai salam saya sanjungan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memayungi kita dari panasnya mentari cahaya sehingga kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri yang arif bijaksana. Pada kesempatan ini saya akan beritahu Dewan Tutul berbakti kepada kedua orang tua. Jalan-jalan ke negara Kongo, pulangnya makan soto, jangan bengong, jangan melongo, karena saya akan berpidato. Jalan-jalan ke kota Solo, tidak lupa membeli selai, karena sudah waktunya berpidato, langsung saja saya mulai. Teman-teman tahu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain yang berarti memberi kebaikan kepada kedua orang tua dan berkhidmat, dan serta mendoakannya jika keduanya telah wafat. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahni wa fisaluhu fi a'maini anishkur li fi walidayya ilayyal masir, yang berarti kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam kondisi lemah yang bertambah dan belum juga menyusukannya kurang lebih 2 tahun. Kepada orang tua, pada hal itulah kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu dan kepadaku. Hanyaku sajalah tempat kamu kembali. Selagi kedua orang tua masih hidup, ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai anak. Yang paling utama yaitu mentaati seluruh perintahnya dengan catatan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, wa wasainal insana biwalidayhi ihsan, yang berarti kami perintahkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Semua anak dilarang berkata kasar kepada kedua orang tuanya atau menggunakan nada tinggi yang berbincang kepada kedua orang tuanya. Berbincang kepada kedua orang tuanya. Tujuannya agar orang tua tetap ridho yang dipilih jalan anaknya. Teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua juga memiliki banyak keutamaan. Dijelaskan beberapa keutamaan bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, 1. Pintu surga pertengahan bagi anaknya yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapat balasan pertengahan pintu surga. 2. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho orang tua. Dalam ajaran agama Islam, ridho orang tua sangat dibutuhkan oleh anaknya karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. 3. Doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada tiga doa yang tergantung pada akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama yaitu doa orang munasir, 2 doa orang yang terzalimi, 3 doa orang tua yang memberikan kebaikan pada anaknya, 4 membuka pintu taubat seperti Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai saudari ibumu?" Dan ia menjawab, "Masih." Maka engkau berbaktilah kepadanya. 5 menjadi amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang mulia, bahkan termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua memilih kedudukan yang agung sehingga anaknya dianjurkan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tanam bunga, tanam kubis, tumbuh subur berlapis-lapis, bukan karena materi habis, namun waktu sudah menipis. Teman-teman ngantuk ya? Yaudah kita salawat dulu yuk. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahadil bidihil diro wa sahbil bidawil Qur'an. Akhirul kalam biwalil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.